Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir mabuk truk kontainer tabrak 2 pemotor di Kabupaten Serang. Truk bermuatan tanah terguling timpa pagar sekolah di Lebak. Atlet peraih medali emas Olimpiade tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Rizky Juniansyah dan Fedrik Leonardo, peraih medali emas di Olimpiade Paris, tiba di tanah air. Tidak hanya Rizky dan Fedrik, sejumlah atlet dari cabang olahraga angkat besi dan panjat tebing yang berlaga di Olimpiade Paris juga tiba di tanah air melalui VVIP Room Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Kedatangan pahlawan Indonesia di dunia olahraga ini disambut sejumlah pengurus IOC member Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Ketua FPTI Yeni Wahid, dan CDM Tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 Anindya Bakri. Dalam pertandingan panjat tebing, Fedrik Leonardo berhasil memecahkan rekor dunia sekaligus meraih medali emas dengan waktu kurang dari 5 detik dan mampu mengalahkan saingan terberatnya asal Cina. Sementara Rizky Juniansyah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 juga mengalahkan atlet asal Cina. Ketika meraih medali pertama untuk Indonesia, saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi untuk meraih prestasi di Olimpiade, dan itu juga sebagai salah satu pemantik motivasi saya, dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia menjadi peraih medali emas pertama. Alhamdulillah medali pertama emas ini buat angkat besi saya persembahkan buat Indonesia, tentunya angkat besi di lokasi semuanya. Saya juga sangat menyangka karena saya bisa mencetak sejarah baru ya buat angkat besi setelah beberapa tahun baru bisa menjualan medali emas. Ini terutamanya perjalanan saya dan awal saya untuk mendapatkan medali emas, dan kedepannya insya Allah saya akan tahan medali emas untuk angkat besi dari Indonesia. Mewakili pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyambut langsung dan mengaku sangat bangga karena hasil yang didapat sesuai target. Terkait dengan pembinaan wall climbing dan weightlifting. Jadi alhamdulillah ini dengan hasil yang sesuai target, di mana memang dari awal tim pakar dari Kemenpora berhitung memang kita memiliki chance besar di badminton dan weightlifting dan panjat tebing. Nah, ini untuk menjaganya, ini mungkin para atlet-atlet yang dari Olimpik harusnya sudah tahu tapi belum melihat. Tapi ini kita sedang membangun namanya Cibubur Youth Elite Training Center, di mana Oktober ini insya Allah sudah mulai beroperasi, mungkin belum 100%, tapi yang pasti di kawasan terpadu yang ada di Cibubur itu sudah include pusat training center untuk weightlifting dan juga panjat tebing. Rencananya para atlet yang baru tiba akan diberikan istirahat sehari sebelum diarak oleh Kemenpora dan diagendakan akan bertemu dengan Presiden. Selain itu juga para atlet yang berprestasi akan diguyur bonus yang cukup fantastis. Untuk peraih medali emas mendapatkan 6 miliar rupiah, sedangkan peraih medali perunggu mendapatkan bonus sebesar 1,650 miliar rupiah. Sementara pelatih untuk atlet yang mendapatkan emas memperoleh bonus sebesar 2,750 miliar dan pelatih peraih perunggu mendapatkan 600 juta rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Petugas gabungan dari Angkasa Pura II, Aviation Security, POM TNI AU serta Polri turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan penertiban dan pengawasan di sejumlah titik strategis yang kerap menjadi biang kemacetan di Terminal 1, 2, dan 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang.
Dalam operasi bertajuk Safe Parkir Save You ini, kegiatan hanya bersifat himbauan serta teguran kepada pengendara atau pengguna jasa, baik yang hendak menjemput maupun mengantar penumpang, agar tidak lebih dari 2 menit dalam area yang telah disediakan. Dalam operasi ini, petugas menemukan kendaraan yang sengaja ditinggal pengemudinya. Dalam kegiatan ini, petugas juga menemukan kendaraan milik salah satu publik figur tanah air yang terparkir melebihi waktu yang telah ditentukan. Selain itu, banyak penjemput yang menyalahkan aturan dengan memarkir kendaraan di area keberangkatan sehingga menjadi penyebab kemacetan. Tujuan dari kegiatan ini adalah kepada pengguna jasa untuk tidak parkir sembarangan. Di Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 di kargo dan juga titik-titik strategis lainnya kami lakukan penertiban berupa penelusuran mungkin nanti sampai penindakan atas pelanggaran. Kami memang sedang melakukan edukasi kepada pengguna jasa untuk sekira tidak parkir kendaraan di area drop zone. Menurut pihak kepolisian, petugas sering menemukan kendaraan yang parkir sembarangan dan bukan pada tempatnya, seperti di bahu jalan dan pinggir jalan utama perimeter. Yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di Bandara Soekarno-Hatta khususnya terkait dengan parkir tidak pada tempatnya, ada di jalan, sehingga akan berdampak mungkin yang paling terjadi adalah kemacetan, kemudian yang paling tidak kita harapkan adalah kecelakaan. Kami selalu kolaborasi sinergi dengan AP2 maupun dari POM TNI untuk menertibkan, untuk menjaga kenyamanan, keamanan untuk pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta. Salah satunya adalah menghimbau, mengajak partisipasi dari masyarakat agar tidak parkir di badan jalan maupun di lobi yang sudah diberikan waktu untuk menjemput maupun menurunkan penumpang. Kegiatan ini akan terus dilangsungkan mulai dari tanggal 12 kemarin hingga 16 Agustus 2024 mendatang sebagai bentuk edukasi kepada para pengguna jasa bandara untuk lebih teratur dan tertib dalam mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri yang dulunya merupakan kota santri dan memiliki sejarah sangat melekat peradaban dan syiar agama Islam. Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah peninggalan berupa mushaf Al-Quran raksasa, hasil tulisan tangan Kiai Pondok Pesantren Al-Hikmah di lingkungan Cigading, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Kitab suci raksasa tersebut memiliki ukuran panjang 180 cm, lebar 160 cm, dan tebal 7,5 cm. Al-Quran raksasa ini dibuat oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Basyaruddin bin Ali Jaya dengan cara ditulis tangan. Penulisan hampir dilakukan selama 2 tahun penuh yang dilakukan selepas sholat tahajud hingga menjelang subuh. Kitab suci yang dibuat dengan ukuran tidak biasa ini sengaja disimpan di salah satu ruangan di pondok pesantren tersebut. Al-Quran raksasa dengan berat kurang lebih 100 kg tersebut ditulis pada tahun 1990 sampai 1991 pada sebuah kertas tradisional yang disebut daluang dengan menggunakan tinta khusus agar bebas dari serangan serangga. Butuh 8 orang untuk membawa kitab suci ini keluar dari tempat penyimpanannya. Saat ini, mushaf Al-Quran itu sudah hampir berusia 33 tahun. Al-Quran raksasa ini yang terkenal, yang disebut dengan Al-Quran Al-Hikmah, yang alhamdulillah ditulis oleh bapak kami yang bernama Kiai Haji Ahmad Basyaruddin bin Ali Jaya, dan ini ditulis pada tahun 1990 sampai dengan 1991, memakan waktu kurang lebihnya 2 tahun. Dan Al-Quran ini ditulis sama bapak kami pada malam hari, dan itu setelah sholat tahajud sampai menjelang subuh. Kerjakan sendiri, akan tetapi untuk finishingnya seperti hiasan di samping, untuk ornamen-ornamennya itu memang dikerjakan oleh para santri. Adapun kenapa tidak dipamerkan atau tidak dipublikasikan secara luas, memang ini menjadi salah satu sarana untuk kita yang berada di sini khususnya termotivasi dengan adanya Al-Quran ini agar kami semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran yang minimalnya untuk keluarga dan untuk orang-orang yang ada di sekitar.
Penulis mushaf yang merupakan pendiri pesantren sudah menyelesaikan 3 mushaf di Banten dan Jawa Barat. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon.